Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tughfaru adh-dhunubu wal khati'at. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاطر الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد السادات اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السادة القادات صلاة وسلاما دائمين من يومنا هذا إلى يوم الميقات. أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Segenap para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus asatizatul kiram al-fudala wa du'at ila Allah subhanahu wa ta'ala, wa nakhussuhum bidzikr al-mukarram akhina fillah ad-da'i ila Allah al-ustad Muhammad Yusuf mata'an Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah sebar luaskan dakwah beliau, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus ustadzuna, guru kita al-ustadz Uki al-Amin mata'an Allah bituli hayatih wa nafa'an Allah bi'ulumih. Juga guru kita al-ustadz Abdullah Syafi'i dari Al-Khairat Bekasi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi semua guru-guru kita, memanjangkan umur mereka dan menyebar luaskan dakwah mereka, amin ya rabbal alamin. Para DKM Masjid Jami' Baitur Rahman, wabil khusus para panitia pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari menjelang siang ini, mudah-mudahan jeripayah antum semua akan menjadikan kedekatan antum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, para hadirin dan para hadirat, kaum bapak, kaum ibu, remaja, putra dan putri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini menjelang siang kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam salah satu tempat yang mulia, yaitu rumah ibadah dalam Masjid Jami' Baitur Rahman ini, untuk kita memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta santunan anak-anak yatim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada habisnya, tidak akan ada selesainya, karena kemuliaan Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam adalah kemuliaan mutlak yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada satu-satunya daripada ciptaannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala berikan secara mutlak, tidak terkait dengan apapun itu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembuka dari segala kebajikan yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan untuk makhluk hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kunci daripada segala kebajikan, baik kebajikan dunia maupun kebajikan akhirat. Bahkan kebajikan, kenikmatan yang tertinggi yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada umat manusia di akhirat kelak, kuncinya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tempat kebaikan yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang beriman di akhirat kelak adalah surga Allah yang Allah ciptakan untuk membalas daripada perbuatan-perbuatan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Surga tempat segala kebajikan daripada semua kebajikan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Surga tidak akan dibuka pintunya sebelum datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannati yaumal qiyamati fastaftihu fayaqulu al-khazinu man anta faqulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin ghairak, rawahu Muslim. Nanti pada hari kiamat aku akan mendatangi pintu surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku ketuk pintu surga tersebut. Setelah aku ketuk pintu surga, berkata sang penjaga surga, malaikat Ridwan alaihi salam, bertanya, man anta, siapa kamu? Jadi nggak langsung dibukain, ma'asyiral hadirin wal hadirat. Yang ketuk pintu surga ditanya dulu sama malaikat Ridwan, man anta, siapa kamu? Fa'aqulu Muhammadun, aku berkata aku adalah Muhammad. Sallu ala Nabi. Fayaqulu, kemudian malaikat Ridwan berkata, bika umirtu alla aftaha li ahadin ghairak, aku diperintahkan Allah untuk tidak membukakan pintu ini sebelum engkau datang. Sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mengetuk pintu surga sebelum datangnya Rasulullah nggak akan dibukakan
ma'asyiral hadirin, sekalipun dia malakun muqarrab, malaikat yang dekat dengan Allah, atau nabiyun mursal, atau nabi yang diutus oleh Allah, tidak akan dibukakan pintu surga sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemuliaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad adalah sayyidul anbiya'i wal mursalin, tuannya para nabi-nabi dan rasul-rasul. Wa biyadihi liwa'ul hamdi yaumaddin, dan di tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bendera pujian kepada Allah di hari kiamat kelak, di saat semua nabi terbungkam mulutnya, terkunci lidahnya, tidak bisa berkata satu kata pun untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tangannya bendera pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala nabi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pantas saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam kitab suci Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke alam semesta ini adalah perwujudan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah ini luar biasa. Rahmat Allah lebih besar daripada semua apapun yang ada di muka bumi ini. Rahmat Allah lebih besar daripada semua ibadah kita. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan secara berlipat-lipat ganda kepada orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi, basahi lidah kalian dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Al-Fatih namanya salawat pembuka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq. Nabi Muhammad pembuka daripada segala apapun yang terkunci, apapun yang tertutup bisa dibuka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan hajat dunia, keperluan dunia kita, kalau kita ada keperluan, ada hajat, daripada hajat-hajat dunia susah, sulit untuk kita dapatkan, kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah dengan berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajat kita dibuka oleh Allah. Insya Allah yakin hajat kamu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semuanya telah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang yang memberi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberi semua itu adalah Allah, tapi yang membagi-bagi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu mu'ti wa ana al-qasim, kata Rasulullah. Allah yang memberikan, aku yang membagi-bagikan kepada kalian. Jadi mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perantaraan Nabi Muhammad
Karena kalau kita memohon kepada Allah dengan perantaraan Nabi, insya Allah 100% yakin permohonan kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ragu-ragu lagi hadirin, gantungkan harapan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan dunia, harapan akhirat kita gantungkan kepada Rasulullah. Nanti Rasulullah yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, kalau orang zaman dulu memulai apapun ya dengan membaca maulid. Maksudnya bukan membaca maulid, tapi karena ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pindahan rumah baca maulid. Nyunatin baca maulid. Acara pernikahan baca maulid. Kenapa kok begitu? Kenapa kok setiap ada hajatan baca maulid dulu? Apa keistimewaannya? Keistimewaannya dengan membaca maulid kita ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca maulid kita tambah kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca maulid kita bertawassul kepada Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dibukakan pintu kebaikan kepada kita. Kalau pindah rumah supaya rumahnya adem, rumahnya nyaman, tentram, dibuka dengan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nyunatin supaya anak menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dibuka dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernikahan supaya mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, langgeng, aman, adem, ayem, dibuka dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai acara sedekah santunan anak yatim seperti saat ini juga diiringi dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ya perbuatan baik kita disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar berkah rezeki yang dibagi-bagikan kepada anak-anak yatim, biar manfaat buat mereka. Tawassul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada salahnya ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bukan kita lihat peringatan maulidnya, tapi kita lihat bagindanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang masih ya mempertentangkan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan bid'ah, dolalah dan sebagainya, ini urusan dia. Urusan dia. Dia punya pendapat seperti itu, silahkan, fadhal, nggak apa-apa. Kalau kita melihat peringatan maulid ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jadikan ajang untuk tambah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jadikan ajang untuk tambah mencintai Rasulullah, dan ajang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maulid, peringatan maulid hanya kemasan, isinya salawat kepada Nabi, isinya baca Al-Quran, isinya membaca sirah sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isinya memperkenalkan umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
isinya mengajak orang ke jalan Allah. Ini bukan sesuatu yang bid'ah, tapi ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai apa? Sebagai pengajar. Innama bu'itsu mualliman. Aku diutus sebagai pengajar, sebagai pembimbing daripada umat. Para ulama yang mengambil tongkat estafet setelah Nabi Muhammad SAW untuk membawa umat, mengajak umat ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau umat misalkan ya, apalagi zaman sekarang diajak ngaji, majelis taklim, susahnya luar biasa. Ngaji di masjid, di mushola, pengajian kitab tauhid, fikih, akhlak, yang hadir cuman 3 orang, 4 orang. Itu juga udah tua-tua ya. Udah wal asri yang hadir. Yang muda-muda kemana? Tapi kalau ada peringatan maulid, alhamdulillah yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar hadir. Kenapa? Karena kita bukan pakai magnet, kita pakai magnetnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pakai magnet kita yang hadir ya palingan 3-4 orang yang udah tua-tua. Tapi kalau pakai magnetnya Rasulullah, daya tariknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah yang hadir umat, yang kecil, yang besar, perempuan, laki, semuanya datang acara maulid. Jadi kita numpang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di saat itu momen yang bagus, momen yang baik untuk kita mengajak untuk bersalawat kepada Rasul. Momen yang baik untuk kita memperkenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Momen yang baik untuk kita berdakwah, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung lagi banyak orang. Shallu ala Nabi. Jadi itulah tujuan peringatan maulid. Ada hikmahnya, ada tuntunannya. Nggak begitu saja para ulama menyelenggarakan maulid dari zaman dulu sampai sekarang. Bahkan Imam Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan peringatan maulid ini adalah peringatan yang dianggap baik oleh ulama umat Islam di sepanjang masa. Jadi jangan ragu lagi hadirin, siang hari ini kita semua termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di tempat yang mulia ini. Allah pilih kita semua sebagai orang-orang yang dikucuri oleh rahmatnya, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tambah dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai orang-orang yang selalu basah lidahnya dengan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai orang-orang yang berkumpul karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita dalam taat kepadanya dan menutup usia kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon dibukakan pintu ridha yang seluas-luasnya kepada al-faqir dan semua yang hadir, insyaallah mendapatkan keridhaan dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.